Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang tema kearifan lokal. Nah, kalian pasti sering banget dengar tentang kearifan lokal. Nah, sebelumnya kali ini saya akan menjelaskan tentang komunitas sosial. Kalian pasti sering banget dengar yang namanya komunitas sosial. Komunitas sosial itu berasal dari bahasa Inggris yang berasal dari kalimat community. Nah, jadi komunitas itu adalah masyarakat yang memiliki cakupan di wilayah yang sama. Nah, biasanya itu di situ mungkin kamu pernah punya komunitas mobil, komunitas motor, terus habis itu kamu punya komunitas pecinta ular, reptil, dan lain sebagainya. Nah, di situ biasanya mereka itu punya sesuatu hal yang sama, terus mereka akan membentuk suatu komunitas atau community tadi, jadi suatu kelompok yang mereka memiliki kecintaan yang sama akan suatu hal. Nah, biasanya interaksinya mereka itu akan sangat-sangat kuat dibandingkan yang lainnya. Selanjutnya, kriteria komunitas menurut Konyes, jadi komunitas itu pasti yang pertama itu pasti memiliki komponen fisik. Nah, komponen fisik ini bisa dari misalkan dengan sifat, dengan manusia yang dia itu sama, terus di daerah tertentu yang sama, mereka saling berinteraksi terus-menerus. Nah, yang selanjutnya, komunitas ini yang memiliki beberapa ciri khas yang menyebabkan timbulnya identitas mereka dalam sebuah kelompok. Nah, yang ketiga, komunitas itu pada umumnya itu pasti mereka itu punya keserasian dasar dalam hal perhatian dan aspirasi. Nah, terus selanjutnya jenis komunitas itu dibagi jadi tiga. Jadi ada komunitas lokal, yang kedua ada komunitas adat, dan yang paling terakhir ada komunitas kesamaan minat. Nah, komunitas lokal, komunitas yang sama, jadi mungkin sama-sama di daerah yang sama, terus kemudian komunitas adat yang biasanya itu berasal dari adat dan tradisi yang sama, dan yang paling selanjutnya ada komunitas dengan kesamaan minat bakat. Nah, biasanya kalian akan bentuk suatu komunitas nih dengan kesamaan minat dan bakatnya kalian. Mungkin sama-sama pecinta kucing, pecinta ular, dan lain sebagainya tadi. Nah, selanjutnya, unsur-unsur komunitas sosial itu yang pertama, itu pasti seperasaan nih. Yang kedua, sepenanggungan. Yang paling terakhir itu ada saling memerlukan. Nah, itu tadi unsur-unsur dari komunitas lokal. Selanjutnya, kearifan lokal itu, jadi kita akan menginjak ke materi kearifan lokal. Nah, kearifan lokal itu berasal dari bahasa kearifan atau wisdom. Yang kedua ada lokal atau lokal. Jadi, sebelum kita membahas tentang kearifan lokal lebih lanjut, silakan lihat video ini dulu yuk. Terus lanjut. Oke, kearifan lokal itu menurut beberapa ahli, jadi yang pertama itu ada Iketut Gobiah, itu jadi kearifan lokal itu merupakan kebenaran yang telah mentradisi atau ajak. Selanjutnya ada pendapat dari Sonny Keraf, jadi ada kearifan lokal itu merupakan semua bentuk pengetahuan, keyakinan, pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan. Nah, selanjutnya yang paling terakhir ini ada pendapat dari Raikwan Put. Jadi, pendapatnya itu kearifan lokal dapat diartikan sebagai pengetahuan dasar yang diperoleh dari keseimbangan hidup. Nah, jadi kalau mungkin kamu lihat bangunan yang dia itu masih ada unsur kearifan lokal, itu juga masih bisa. Mungkin ada yang pernah jalan-jalan ke Lawang Sewu, ada yang mungkin di zaman era sekarang ada yang masih pakai konde, terus ada yang masih pakai jari dan lain sebagainya. Itu juga masih dalam bentuk kearifan lokal. Apalagi kita nih di Jawa sering banget. Jadi masyarakat itu lebih menghargai orang-orang yang lebih tua. Jadi atau mungkin sopan santun. Jadi mungkin ketika kita lewat
di depan orang yang lebih tua itu biasanya kita nyapa atau bilang nyuwun sewu, amit-amit dan lain sebagainya. Nah, itu jadi karena kita itu sebagai orang Jawa terkenal ramah keramahannya, terus ramah tamahnya, sopan santunnya, unggah-ungguhnya. Nah, mungkin kearifan lokal di Jawa itu masih banyak yang masih bertahan di era globalisasi seperti sekarang ini. Nah, ini adalah faktor-faktor dari proses terbentuknya kearifan lokal. Yang paling pertama itu jadi ada pengetahuan lokal. Ketika ada pengetahuan lokal tentang fenomena alam yang ada di suatu daerah, kemudian ada proses trial dan error. Jadi biasanya di situ akan diuji coba, kemudian masyarakat itu akan membentuk suatu kesepakatan. Nah, kesepakatan ini akan disertai dengan keikutsertaan masyarakat yang lainnya. Nah, otomatis akan memunculkan yang namanya kearifan lokal. Jadi karena biasanya itu muncul sesuatu tadi ya, jadi ada sesuatu pengetahuan lokal yang kemudian dicoba, kemudian ada kesepakatan dari masyarakat, oh ya ini bagus dengan adatnya kita, cocok banget, terus kemudian akhirnya diikuti, muncullah yang namanya kearifan lokal di daerah tersebut. Nah, selanjutnya ada unsur-unsur kearifan lokal. Yang paling pertama itu ada pengetahuan lokal. Yang kedua ada nilai lokal. Yang ketiga ada hukum lokal. Yang selanjutnya ada keterampilan lokal. Dan yang paling terakhir ada kepercayaan lokal. Nah, jadi di sini mungkin kalau pengetahuan lokal biasanya hanya beberapa daerah itu pasti beda daerah punya beda keyakinan juga. Jadi pengetahuan dari daerahnya masing-masing atau kepercayaan dari daerahnya masing-masing itu mereka punya kepercayaan yang berbeda-beda. Mungkin kalau misalkan di Jawa juga punya kepercayaan. Jadi mungkin kalau misalkan di tempat kita ada kepercayaan untuk lebih meningkatkan unggah-ungguh, terus mungkin harus lebih sopan. Kalau misalkan dengan orang yang lebih tua harus menggunakan basa krama dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada nilai sosial. Jadi nilai sosial itu merupakan sesuatu yang dianggap baik. Nah, dianggap baik oleh masyarakat. Nah, nilai sosial itu bisa dalam bentuk mungkin tindakannya kita harus sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, harus sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, itu ketika ada nilai sosial. Selanjutnya ada hukum lokal. Ketika kita melanggar sesuatu hal itu pasti ada hukum lokal tersendiri atau mungkin ada adat istiadat. Dan yang selanjutnya ada keterampilan lokal dan yang paling terakhir ada kepercayaan dari masing-masing daerahnya. Nah, selanjutnya nih ada fungsi umum dari kearifan lokal. Nah, yang pertama itu ada konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua itu ada sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga ada sebagai petuah, kepercayaan, dan pantangan. Dan yang paling terakhir ada sebagai pengembangan sumber daya manusia. Nah, kearifan lokal itu merupakan cerminan budaya bangsa. Jadi kearifan lokal itu merupakan gagasan lokal yang bersifat bijaksana. Nah, biasanya kearifan lokal itu diikuti oleh warga masyarakat. Nah, biasanya itu, jadi mungkin kalau misalkan di tempatnya kita, mungkin ketika kita lewat di depan orang yang lebih tua, kita harus menundukkan badan sedikit. Nah, itu. Jadi ada kepercayaan atau budaya lokal dari masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya, ini adalah gambar gotong royong atau kerja bakti yang ada di masyarakat. Nah, itu adalah salah satu contoh kearifan lokal di daerahnya kita juga. Jadi, mungkin sekarang ini udah banyak yang luntur juga ya kerja bakti. Cuman kalau misalkan daerah saya pun juga itu masih ada kearifan lokal. Nah, selanjutnya itu ada kearifan lokal dan pengaruh globalisasi. Yang pertama itu pasti ada arus globalisasi.
Yang kedua, itu kearifan lokalnya itu pasti akan memudar sedikit demi sedikit seperti sekarang. Mungkin kalau misalnya kamu lihat ada anak kecil yang mungkin sudah nggak menggunakan bahasa kromo ketika ngomong dengan orang yang lebih tua. Nah, selanjutnya ada muncul masalah sosial baik di tingkat global maupun lokal. Nah, ketika tadi kearifan lokalnya sudah memudar, pasti muncul kearifan lokal, muncul masalah sosial. Nah, masalah sosial itu biasanya karena adanya pro kontra dari masyarakat itu sendiri. Ya karena ada arus globalisasi yang sangat pesat ya. Terus kemudian muncullah paham liberal dari barat. Nah, selanjutnya masuk barang impor, merek dagang internasional, dan selanjutnya masyarakat itu lebih mencintai produk asing daripada produk kita sendiri, dan selanjutnya masyarakat itu menunjukkan sikap mengabaikan kearifan lokal. Nah, yang paling terakhir, masyarakat lebih cenderung nih mengutamakan kepentingan individu atau golongannya masing-masing daripada kepentingan kelompok. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri kearifan lokal. Nah, yang pertama, kearifan lokal yang sekarang itu pasti yang pertama itu mampu bertahan di era globalisasi yang benar-benar pesat seperti sekarang. Itu jadi kearifan lokal yang masih tetap bertahan dan tidak tergerus oleh zaman. Yang kedua itu pasti yang namanya kearifan lokal itu mempunyai kemampuan untuk mengakomodasi unsur-unsur budaya dari luar. Nah, selanjutnya pasti memiliki kemampuan mengintegrasikan unsur-unsur budaya. Selanjutnya ada mempunyai kemampuan untuk mengendalikan, dan yang paling terakhir kearifan lokal itu pasti dia itu memberikan arahan untuk perkembangan budaya. Jadi mungkin kalau misalkan kearifan lokal yang masih bertahan di era sekarang ini, di era gencatan semuanya gempuran budaya, jadi sudah di era globalisasi ini masih ada sesuatu yang budaya yang masih ada, yang masih bertahan. Mungkin kalau di tempat kalian ada tradisi topo bisu dan lain sebagainya, atau salam-salaman. Nah, berarti itu kearifan lokal bangsa yang masih bisa bertahan hingga saat ini, kayak gitu. Terus jadi ini adalah gambar-gambar dari contoh kearifan lokal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan. Jadi pemberdayaan itu merupakan bagian dari proses pembangunan. Nah, terus selanjutnya ada juga nih pendapat dari Oni. Jadi pemberdayaan itu sebagai proses yang dia itu sudah direncanakan atau terencana. Yang paling terakhir itu dari Mukhtar. Itu pemberdayaan merupakan upaya untuk memberikan daya atau penguatan. Selanjutnya ada upaya untuk pelaksanaan pemberdayaan menurut Ginanjar. Jadi yang pertama itu kita harus menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat itu dapat selalu berkembang. Yang kedua itu memperkuat potensi daya yang dimiliki oleh masyarakat. Dan yang paling terakhir itu melindungi dan membela kepentingan masyarakat. Nah, ini prinsip-prinsip pemberdayaan komunitas. Jadi di era tadi ya, jadi yang kearifan lokal itu masih ada, kita harus tetap mempertahankan atau memberdayakan komunitas lokal agar komunitas lokal tadi tidak hilang juga. Jadi kalau misalkan komunitas lokal itu masih ada dan masih bisa bertahan, insya Allah budaya itu masih ada di daerahnya kita. Nah, yang pertama nih, ada kesetaraan kedudukan antara masyarakat dan lembaga. Terus yang kedua, itu masyarakat itu diberi kebebasan untuk memilih dan merumuskan kebutuhan dalam proses pemberdayaan. Yang ketiga, ada keswadayaan atau memaksimalkan pengetahuan, hasil, dan sumber daya alam. Yang paling terakhir nih, berkelanjutan masyarakat, jadi bisa melanjutkan dan mengelola proses pemberdayaan. Nah, ini ada inisiator pemberdayaan komunitas. Yang paling pertama itu pasti dari pemerintah ya. Jadi kalau misalkan dari pemerintah itu mereka itu akan membuat suatu program, entah itu Indonesia Sehat atau
keluarga sejahtera. Nah, selanjutnya ada dari lembaga swadaya masyarakat juga. Kalau dari swasta itu dari LSM. Jadi biasanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. Dan yang paling terakhir dari masyarakat itu sendiri. Jadi biasanya ketika di kelurahan atau di RT RW itu ada pemberdayaan komunitas juga dari masyarakat melalui PKK juga bisa. Nah, itu biasanya dalam bentuk pelatihan-pelatihan, mungkin itu dari bentuk pelatihan untuk menjahit atau pelatihan yang lainnya. Itu sering dilakukan oleh para ibu-ibu. Jadi di suatu komunitas biasanya mereka akan melakukan suatu aktivitas yang itu bisa mengembangkan yang ibu-ibu rumah tangga yang agar mereka juga bisa menghasilkan uang dari rumah juga. Nah, yang paling terakhir nih, jadi perlu diadakannya strategi untuk pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Yang paling pertama itu mempertimbangkan potensi masyarakatnya. Yang kedua itu memberikan pelatihan khusus. Yang ketiga memberikan pendampingan secara berkelompok, terus mengangkat kearifan lokal. Dan yang kelima memberikan bantuan sarana dan prasarana. Jadi mungkin dengan memberikan mesin jahit, terus memberikan alat-alat yang bisa digunakan untuk mereka itu mengembangkan dirinya. Terus yang selanjutnya melaksanakan pemberdayaan secara bertahap. Nah, itu tadi merupakan strategi yang bisa dilakukan untuk pelaksanaan pemberdayaan komunitas. Oke, semoga yang sudah saya jelaskan tadi bermanfaat untuk kalian semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.